mandi semua nih Mbak Lala. Iya dong, Mbak Puri udah mandi belum? Udah, Mbak Lala? Sudah dong. Wah, Pasti adik-adik udah pada siap ya Mbak Puri? iya nih, ini mesti adik-adik udah di depan HP buat memuji nama Tuhan, buat beribadah. Betul itu. Nah, sebelum kita mulai memuji kita mau berdoa terlebih dahulu. Mbak Lala yang akan memimpin dalam doa. Oke Mbak Puri siap berdoa? Siap. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi yang indah ini Bapa. Kau berikan sukacita buat kami semua. Terima kasih juga Kau berikan kesehatan untuk kami Yesus. Bentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang hadir dalam setiap puji-pujian kami Yesus. Ya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji Tuhan katakan Amin. Wah, beri kemuliaan buat Tuhan. Masih semangat kan nih pagi-pagi? semangat dong Mbak Puri. Yang hari Minggu tuh paling ditunggu tuh waktunya Ibadah pastinya dong Pasti, Mbak. Mbak. Meskipun secara online tapi harus tetap semangat. Yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau yel-yel dulu aja deh Mbak. Yel-yelnya gimana Mbak Puri? Bisikin dulu dong. Yang itu loh Mbak, ada sukacita. Oh, Mbak Puri berarti Mbak Puri bawain. Oh iya. Mbak Lala yang akan memperagakan. Ini gerakannya baru ya. Yuk, 1, 2, 3. Ada sukacita, 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 sukacita. Ui. Bener Mbak Lala. Yuk kita coba bareng-bareng. Kita semangat terus. 1, 2, 3. Ada sukacita, 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 sukacita. Ui. Wah Mbak, nih bentar. Kayaknya belum pada semangat nih Mbak. Mbak Lala lihat masih ada yang duduk Mbak Puri, masih Iya. ada yang lemas. Ada yang belum berdiri nih Mbak kayaknya. Gimana kalau kita sekali lagi? Oh ya, yuk Setuju? sekali lagi. Setuju. 1, 2, 3. Ada sukacita, 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 sukacita. Ui. Yeay. Yuk kita mau angkat satu pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Oke Mbak. Semua bersukacita hari ini. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
semangat? Masih dong Mbak Puri. Masih semangat? Masih. Mbak Lala masih semangat? Amin. Amin. Adik-adik yang di rumah masih semangat? Kelihatannya masih ya Mbak ya? Masih. Masih. Suaranya ada yang kenceng nih, Mbak. Oh iya Mbak, denger. Oh iya. Dengar kan, Mbak? Denger. Yuk, kita mau, karena kita masih bersemangat, kita mau pujikan ada satu sobatku yang setia. Yuk, masih semangat, kita masih bangkit berdiri ya. Kita mau katakan ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Lagi ya Mbak Puri. Ya, kita mau sekali lagi katakan ada satu sobatku. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Aku susah, di waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Silahkan duduk. Seru banget ya Mbak Puri kita memuji Tuhan bareng-bareng. Seneng banget Mbak Lala. Mbak Lala seneng kan? Seneng dong. Nyanyi lagi ya Mbak Puri. Yuk, sebelum kita mau dengarkan firman apa nih Mbak? Kira-kira ceritanya tentang siapa sih Mbak? Siapa ya? Gimana kalau kita dengerin aja nanti? Boleh, berarti Jangan kemana-mana. ya jangan kemana-mana, tetap di Ibadah. ini. Iya. Gak boleh pergi-pergi, gak boleh jalan ke sana ke sini. Kita mau fokus, kita mau dengerin firman Tuhan, biar apa nanti yang akan disampaikan bisa tertanam dalam hati kita, dan biar kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Betul itu. Benar Mbak? Betul. Yuk, kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau fokus, kita mau angkat satu pujian. Ku tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, mengisi
Engkau mengizinkan kami untuk kembali kami beribadah kepada Engkau. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami membuka hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang beri pengertian kepada setiap kami, sehingga firman yang Engkau taburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi boleh bertumbuh di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, firman-Mu akan mengubah sikap hidup kami. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu yang terus memimpin kami, Roh Kudus-Mu yang terus memberikan pengertian kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi adik-adik di rumah. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, pasti dahsyat. Semuanya baik-baik? Amin, semuanya sehat dan baik. Nah, 2 bulan kita sudah belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab. Benar? Ada Adam dan Hawa, ada Nuh, ada Ayub, dan ada yang lainnya. Nah, kalau minggu kemarin kita belajar tentang siapa? Anak-anak masih ingat? Oke, Bu Mar ingatkan. Kalau kemarin kita belajar tentang Rut. Nah, Rut itu adalah orang yang setia kepada mertuanya. Dan hari ini kita juga masih belajar tentang tokoh Alkitab yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa. Siapa namanya? Iya benar, kita mau belajar dari tokoh Samuel. Nah, kita mau lihat gambar yang pertama adik-adik. Siapa yang muncul pertama di situ? Iya ini, Samuel mendengar suara Tuhan. Nah, kalian akan baca nanti di dalam 1 Samuel 1 sampai 3. Nah, kalian akan belajar di situ siapa yang dipanggil oleh Tuhan. Nah, gambar berikutnya, nah kita mau lihat Samuel itu punya ibu. Nah, ada ibu Hana. Nah, ada seorang perempuan yang bernama Hana. Dia ingin sekali punya anak. Nah, karena Hana meminta kepada Tuhan, Hana pun berjanji bahwa anak nanti kalau sudah lahir tidak untuk dirinya, tetapi untuk siapa? Untuk Tuhan. Nah, doa Hana itu dijawab nih. Ibu Hana berjanji dia akan mempunyai anak dan Ibu Hana akan memberi anaknya kepada Tuhan. Benar adik-adik semua, Ibu Hana doanya dijawab oleh Tuhan. Dan dia melahirkan anak seorang laki-laki. Dan dia beri nama siapa? Samuel. Nah, Samuel itu ketika dia masih anak-anak, sangat anak-anak, masih menyusu dengan ibunya, wah itu masih dirawat. Tetapi ketika sudah selesai menyusu, anak itu apa? Diserahkan kepada Imam Eli. Nah, coba dilihat. Nah, benar Samuel itu ditaruh di gereja. Diserahkan kepada Imam Eli. Dia dibesarkan di situ. Samuel menjadi pelayan Tuhan. Samuel semakin disukai Tuhan dan manusia. Siapa yang di sini mau disukai Tuhan? Ayo coba angkat tangan. Iya, semua pengen disukai oleh Tuhan. Semua juga pengen disukai oleh manusia. Samuel ini anaknya tidak memberontak loh adik-adik. Dia setia. Apa yang sudah dijanjikan ibunya, dia harus tinggal bersama Imam Eli. Dia manut, dia nurut, dia tidak protes. Jadi dialah mengikuti apa yang dimauin oleh
ibunya. Apa yang dijanjikan ibunya untuk dia diserahkan kepada Tuhan, dia manut. Tidurnya di mana? Iya, tidurnya di rumah ibadat, tempatnya Imam Eli. Nah, coba apa yang terjadi di hari-hari selanjutnya adik-adik? Iya, ketika Samuel tidur, Tuhan memanggil. Tidurnya Samuel di mana tadi? Di gereja. Nah, Tuhan memanggil ketika Samuel lagi tidur terlelap. Wah, lagi asik. Ada suara. Samuel. Samuel terbangun. Kemudian Samuel buru-buru untuk nemui Imam Eli. Nah, karena Samuel mengira bahwa Imam Eli yang memanggil, ternyata Imam Eli tidak memanggil. Kemudian kembalilah Samuel. Nah, ketika tidur lagi pada malam yang sama, adik-adik, pada malam yang sama dipanggil yang kedua kalinya. Samuel kembali lagi terbangun. Ada yang memanggil lagi. Siapa yang memanggil? Kemudian Samuel kembali lagi nemui Imam Eli. Imam Eli berkata bahwa dia tidak memanggil Samuel. Kemudian Imam Eli, sudah kamu tidur lagi aja Samuel. Sana kembali lagi tidur karena aku tidak memanggilmu. Nah, Samuel pergi lagi tidur. Ketiga kalinya dia lagi terlelap, dia lagi menikmati tidurnya yang enak. Ketiga kalinya ada panggilan. Samuel. Dipanggil ketiga kalinya. Samuel semakin deg-degan di dalam hatinya. Ada apa lagi Imam Eli ini? Kok memanggil aku? Tadi katanya tidak memanggil, sekarang memanggil. Kemudian Samuel nemui Imam Eli. Diketuk pintunya Imam Eli. Tok 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 tok. Nah, dibuka pintunya. Kemudian Samuel bertanya sama Imam Eli. Imam Eli, apakah tadi kamu manggil aku? Apa yang dijawab oleh Imam Eli? Kemudian Imam Eli, aku tidak memanggil engkau Samuel. Tetapi kalau nanti ada panggilan lagi, kamu begini jawabnya. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Imam Eli berkata kepada Samuel, berbicaralah Tuhan, sebab aku ini mendengar. Samuel mengingat apa yang diperkatakan oleh Imam Eli. Samuel kembali lagi tidur. Wah, kembali lagi tidur, menikmati tidur lagi. Yang keempat kalinya. Nah, ketika Samuel tidur untuk yang keempat kalinya, Tuhan memanggil. Samuel. Kemudian Samuel menjawab, ya Tuhan, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Sekali lagi, jawab Samuel. Ketika Tuhan memanggil keempat kalinya, dia berbicara. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Samuel mendengar. Samuel setia. Dipanggil Tuhan 4 kali, dia tidak protes, dia tidak menutup telinganya,
dia tidak menutup mulutnya, tetapi dengan setia Samuel mau mendengarkan suara Tuhan. Kembali menemui Tuhan, apa yang dimaui Tuhan untuk hidupnya. Nah, ketika keempat kalinya Tuhan sudah berbicara kepada Samuel. Samuel adalah anak yang setia, anak yang taat kepada orang tuanya, anak yang setia untuk pelayanannya. Dari kecil Samuel sudah ditaruh di gereja, di bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan, melakukan pelayanannya bersama-sama dengan Imam Eli. Samuel walaupun kecil, tetapi dia setia. Apa yang harus dilakukannya, dia nurut apa yang diperintahkan orang tuanya, apa yang diperintahkan Imam Eli, Samuel nurut. Sehingga Samuel ini menjadi kesukaannya Tuhan dan kesukaannya siapa? Manusia. Karena apa? Samuel adalah anak yang berbakti, anak yang setia. Nah, seperti di dalam kitab, kita baca dulu. Nah, yang kita baca dulu kitab. Oh iya, berbicara Tuhan sebab hambamu ini mendengar. 1 Samuel 3 ayat 9. Nah, tetapi kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Di dalam apa anak-anak? Kitab apa? Coba kita lihat sama-sama, siapa yang sudah hafal? Ini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sekali lagi Bu Mar akan bacakan buat kalian semua. Dan anak-anak juga bisa lihat slide-nya yang ada di situ. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Jadi kita harus setia dalam hal-hal yang kecil. Karena Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar, memberikan tanggung jawab yang besar. Seperti Samuel. Dia setia, dan setia. Sampai pada akhirnya dia menjadi nabi yang besar. Yang mengurapi siapa? Daud. Nah, ini luar biasa. Itu diawali dengan apa? Setia dengan perkara yang kecil. Sehingga Samuel dipakai Tuhan untuk menjadi nabi yang mengurapi Daud. Jadi kita belajar ini anak-anak. Kemarin kita belajar setia Ruth sama Naomi. Sekarang kita belajar bagaimana Samuel setia melakukan pelayanannya. Walaupun masih kecil, tetapi Samuel dipakai Tuhan. Nah, seperti kalian, walaupun kecil, tetapi nanti kalian akan dipakai Tuhan. Tetapi apa syaratnya? Setia. Setia sama orang tua, setia sama Tuhan, setia beribadah, setia sekolah, dan semuanya harus setia. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Siapa yang mau setia sampai akhir? Kita semua mau setia? Kita mau seperti Samuel dipakai Tuhan karena kesetiaannya? Iya, kita semua mau dipakai Tuhan. Karena apa? Kesetiaannya. Kita belajar untuk menjadi anak-anak yang setia beribadah, setia sama Tuhan, setia sama orang tua, setia dengan apapun juga. Siapa yang mau? Oke, nah sekarang taruh tanganmu yang kanan di dada. Kita mau janji sama Tuhan. Yang mau setia, yang mau taat sampai akhir, taruh tanganmu di dada. Kita mau nyanyi tetap setia.
supaya ini menjadi doa kita, anak-anak semua. Bumar ada di sini, anak-anak di rumah, tetapi kita percaya Roh Kudus sama. Roh Kudus sedang memberkati kita. Roh Kudus sedang memimpin kita, memberi pengertian. Kita mau nyanyi sama-sama anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. kasih Roh Kudus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Untuk kami boleh tetap belajar setia dari perkara-perkara kecil, dari sejak kami masih dini. Untuk kami boleh setia kepada Engkau. Kami belajar setia untuk melayani Engkau. Di dalam doa kami, di dalam kami membaca firman, untuk kami terus setia. Walaupun keadaan yang terjadi, tetapi kami mau tetap setia untuk membaca firman-Mu. Untuk kami terus berdoa seperti Samuel. Walaupun kecil, dia tetap setia ada di rumah ibadat untuk melayani Engkau Tuhan. Kami rindu seperti Samuel. Engkau akan pakai kami menjadi alat-Mu di kemudian hari. Engkau yang akan membuat kami menyenangkan hati Engkau dan menyenangkan hati manusia. Oleh sebab itu Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu terus tinggal di dalam hati kami. Roh Kudus-Mu terus yang memimpin hidup kami. Roh Kudus-Mu yang terus menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu, kami sudah selesai memuji Engkau, dan kami percaya ibadah kami pada hari ini tidak ada yang sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, Mbak Puri, Mbak Lala silakan. Nah, kita mau akhiri nih ibadah kita pada hari ini, dan kita mau lanjut untuk hari esok. Yuhu, semua terberkati. Amin. Bilang terima kasih dulu yuk Sama Bu Mar yuk. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Mar. Nah Mbak Lala, mau ngingetin lagi nih Mbak Puri nih. Jangan lupa minggu depan ketemu lagi buat beribadah di YouTube channel GBI Bukit Hermon jam 9. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye.